Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yasma'. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, salah seorang penulis sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Beliau pernah menyatakan bahwa sejak Rasulullah wafat banjur dimakamkan ngantos sakniki makam Rasulullah niku nate mengalami rencana pencurian sampai 5 kali. Tapi seluruh rencana pencurian terhadap jenazah Rasulullah itu oleh Allah digagalkan. Kuliah sebuah menika kula badhe ngangkat satu di antara 5 cerita itu. Jadikan ini sebagai ilmu, jadikan ini sebagai perbendaharaan sejarah dan ambil hikmahnya. Yang menjadi aktor intelektual di balik pencurian jenazah Rasulullah ini adalah raja-raja Nasrani. Carane ya apa? Raja-raja Nasrani niki ngutus 2 orang dari Maroko. Dikongkon pura-pura dadi ulama, dikongkon pura-pura dadi jamaah haji. Jadi 2 orang Maroko ini ngontrak rumah tidak jauh dari Masjid Nabawi. Biasanya kegiatannya mulai isu ngoten niku wau piyambake bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Didatangi dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, pura-pura dadi seorang ulama, pura-pura dadi seorang jamaah haji. Tapi begitu di malam hari, di dalam rumah niku piyambake bikin lorong. Bikin lorong. Jadi kalau bahasa kita niki piyambake nggawa linggis, nggawa napa niku pacul, banjur beto damar uplik ngoten digali dari dalam tanah rumah piyambake ngontrak niku. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mangke nek pagi hari, siang hari, sore hari piyambake ngirim sembako ten masyarakat, sehingga masyarakat niki mengklaim piyambake niki betul-betul orang baik. Saudara, kuasane Allah nalika piyambake bikin lorong niki hanya beberapa meter mau menembus makam Rasulullah, Allah maringi ilham. Allah maringi ilham terhadap panglima perang
Nuruddin Zanki. Caranya ya apa? Piyambake niku diberikan mimpi oleh Allah. Bertemu dengan Rasulullah, banjur Rasulullah niku minta tolong kepada beliau. Tolong aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Langsung piyambake bangun dari tidur. Panglima Nuruddin Zanki niki yakin niki ada sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah. Kok sampai Rasulullah niku mimpi, beliau mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah minta tolong soalnya diganggu dua orang niki dalam sejarah tiang niki rambutnya merah kekuning-kuningan. Saudara, pagi harinya Panglima Nuruddin Zanki niki mengumpulkan para hakim. Para hakim di kota Madinah dikumpulkan oleh Nuruddin Zanki, dimintai pendapat. Kata beliau, tuan-tuan, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah minta tolong kepada aku. Rasulullah minta tolong kepada aku karena beliau diganggu oleh dua orang. Yang ciri-cirinya wajahnya demikian, yang rambutnya itu merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan. Saudara, macam-macam pendapatnya para hakim nalika niku. Dan di antara pendapat hakim yang diterima oleh Panglima Nuruddin Zanki adalah, Tuan Panglima, kalau menurut pendapat saya Tuan, sebaiknya Tuan datang saja ke Masjid Nabawi, bawa bala tentara sebagian, bawa sembako sebagian, kumpulkan orang-orang penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi, data mereka, kasih bantuan mereka. Nanti di situ akan kelihatan wajah yang muncul pada mimpi Tuan nanti. Masuk akal nih. Akhirnya Tuan Panglima Nuruddin Zanki dengan beberapa ajudannya kemudian membawa sembako di sekitar Masjid Nabawi, dikumpulkan niku tiang-tiang niku penduduk sekitar. Gal siji si penduduk niki dipun paringi bantuan, mantun ngoten dicatat alamate. Gal siji dikasih bantuan, dicatat alamati, sampai orang-orang yang datang ketika itu niku sampun kebagian sedaya. Tapi ternyata didelok-delok di antara sekian banyak orang yang datang, tidak ada orang yang muncul dalam mimpinya niku. Mboten wonten. Akhirnya Panglima Nuruddin Zanki bertanya kepada penduduk setempat, tuan-tuan, dulur-dulur, siapa di antara tetangga panjenengan, sanak kerabat panjenengan yang masih belum datang? Kata mereka, sudah semuanya Tuan. Coba dipikir, diangan-angan, diingat-ingat. Ya ana sing durung teko, sing durung kebagian. Dieling-eling mawon. Lho nggih Tuan, katanya. Ada dua orang yang belum datang ini Tuan, tapi dia orang pendatang, dia orang soleh. Tiap pagi, tiap siang kami diberikan bantuan Tuan. Dia orang yang baik. Langsung Panglima niki jetet atine, wah jangan-jangan iki sing dimaksud niki. Cep panggil dia, panggil. Diceluk. Begitu dihadapkan di hadapan Panglima Nuruddin Zanki, ternyata betul wajah dua orang ini adalah wajah yang muncul dalam mimpi. Wajah jelas persis, rambutnya jelas persis. Wah iki. Akhirnya dua orang ini diinterogasi, ditanya oleh Panglima. Tuan-tuan,
Tuan-tuan ini sebetulnya datang dari mana? Kami jamaah haji dari Maroko, Tuan Panglima. Yang benar, yang benar, yang benar. Betul, Tuan. Baik. Terus selama di sini kalian tinggal di mana? Saya tinggal di situ, Tuan, di alamat itu. Baik. Ayo sekarang ke rumahmu. Dikawal 2 orang niki. Gerutuk. Wis, kon sementara niki ning jaba kene. Biar kami yang masuk. Dileponi. Begitu dileponi omahe, ternyata ruang tamu niku ada banyak buku-buku. Terus ada banyak sembako ten mriku. Digeledah mawon. Begitu Panglima Nuruddin Zanki niki masuk dalam satu ruangan khusus, dibuka karpet, ternyata ning sore karpet niku wonten lorong. Kaget, luar biasa kaget Panglima niki. Iki lorong apa iki? Coba dibuka. Ditelusuri, Pak. Ditelusuri terus, ternyata lorong niki menuju ke makam Rasulullah. Hanya kurang beberapa meter saja dia mau menembus makam Rasulullah. Kagetnya luar biasa Panglima niki. Kata Panglima, panggil itu 2 orang itu, panggil, suruh masuk. Begitu dikengken mlebet ten griya menuju lorong niku wau ditakoni. Tuan-tuan, cek jujur, sebetulnya kalian ini siapa kok membuat lorong di sini dan itu menuju makam Rasulullah? Apa niat kalian ini, apa nih tujuan kalian ini apa? Akhirnya piyambake ngaku, Tuan Panglima, sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani dari Maroko, dan kami ditugaskan oleh raja-raja kami untuk mencuri jenazah Muhammad niki, akan kami bawa ke negara kami. Begitu luar biasa marahnya Panglima niki. 2 orang Maroko ini dihajar habis-habisan di situ, bahkan kemudian yang membunuh 2 orang ini Panglima Nuruddin Zanki, dibunuh di lorong itu. Sejak niku Panglima memerintahkan makam Rasulullah ini harus dipageri. Makam Rasulullah niki mesti dicor ini. Sejak niku dicor timah mumet atas perintah Panglima Nuruddin Zanki. Saudara, rencana pencurian niki beberapa kali, dan semua itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti menjaga para nabinya mulai masa hidup sampai mereka sudah wafat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.